Kembali lagi di channel kita Cangkruk Ilmu. Kita ingin membahas kimia kelas 1 atau kelas 10 SMA. Kita pakai buku sekolah elektronik. Ini penulisnya. Ini dari Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Nah, kita masuk ke bab 1. Bab 1 ini bab untuk semester 1. Misalkan tabel periodik dan struktur atom, ikatan kimia, tata senyawa, persamaan reaksi, hukum dasar kimia, dan perhitungan kimia. Nah, nanti yang paling menentukan itu tentang ini struktur atom. Jadi kita harus tahu elektron, tahu nanti tabel periodiknya dan lain-lain. Nah, kalau ini udah tahu akan memudahkan selanjutnya seperti ikatan kimia maupun reaksinya gitu. Soalnya kalau tidak tahu sifat dari atom itu kita tidak tahu ikatannya apa. Nanti apakah dia ion, apa kovalen, lalu reaksinya apa, asam basa, dan penamaan dan lain-lain. Nah, di sini ada banyak sekali ini subbab, ini ada A sampai F. Tapi nanti kita akan membahas poin-poinnya. Jadi kenapa sih kimia itu penting untuk kita bahas? Jadi di dalam sehari-hari itu kita mengenal hampir semua itu kimia. Misalkan kita minum air, nah itu nanti H2O kimia. Nah, artinya H2O itu nanti aman gitu. Tapi kalau ada kemasan bunyinya HCl, nah itu berbahaya karena dia asam kuat seperti itu. Lalu ada nanti dia NaCl, itu berbahaya enggak sih? Nah, kita tahu itu garam. Nah, jadi kita membayangkan bahwa apa sih kimia itu ya semua senyawa kimia lah. Yang paling penting dari kimia itu yang identik sekali adalah atom ini. Nah, jadi atom ini identik sekali. Jadi kalau kita tidak mengenal atom, kita tidak bisa dianggap mengenal kimia. Jadi atom itu apa? Jadi kalau kita mengenal susu, itu kan biasanya mengandung kalsium. Nah, simbolnya Ca gitu ya. Ca. Nah, ini berarti atom kalsium. Nah, gitu loh. Kita mengenal juga nanti ada fosfat. Kita mengenal tubuh kita. Jadi dalam tubuh kita itu semua atom. Misalkan kita punya jantung. Nah, jantung itu nanti yang kecil adalah jantung itu kan sebagai jaringan ya, atau organ. Nanti ada jaringan. Lebih kecil lagi sel. Kalau dalam biologi disebut sel. Lebih kecil lagi lah disebut senyawa. Nah, senyawa ini sampai atom itu ranahnya kimia. Jadi itu batasannya antara biologi dan kimia itu. Lah, kimia itu sebenarnya lebih dekat untuk awal lebih dekat ke biologi. Tadi yang kita bahas ada senyawa tadi. Jadi yang paling dari sel itu kecil lagi senyawa. Lah, itulah batas kita belajar kimia. Tapi dia juga nanti semakin kelas 2 semakin ke dalam dia lebih dekat dengan fisika. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa kimia itu akan memegang peran. Seperti kita sering nonton berita, ada bensin. Nah, bensin itu apa sih? Gitu. Apa bedanya bensin dengan minyak tanah? Apa bedanya dengan solar? Apa bedanya dengan aftur? Lalu logam juga apa bedanya nanti besi? Apa bedanya perak? Apa bedanya tembaga? Lah, semua itu dipelajari di kimia. Jadi kimia itu mengasihkan sepertinya. Kita itu harus tahu wujud aslinya aja. Kita bisa membayangkan lah seperti itu. Nah, ini pembahasan kita kali ini untuk kimia. Jadi nanti yang paling penting adalah tabel periodik unsur. Nah, ini nanti ada perkembangannya atau sejarahnya. Nah, ini nanti kita akan tidak terlalu bahas detail karena ini hanya sejarah. Jadi kadang itu kita itu belajar kimia itu kadang ngerti bab 2 dulu baru paham bab 1 gitu. Karena ini tuh berubah-ubah kan, namanya sejarah kan dari yang dulu yang belum modern. Dari alat seadanya sampai berkembang seperti sekarang mikroskop dan lain-lain, mikroskop elektron misalkan. Nah, itu sehingga berkembang sekali. Jadi akan bingung jika kita hafal semua. Nah, nanti yang poin penting adalah ini, tabel periodik unsur modern. Nah, ini nanti bisa dibeli, kalau beli yang warna-warni itu bisa kelihatan. Oh, mana logam, mana gas, mana solid, seperti itu. Nah,
Dari sinilah nanti kita ada lambang atom. Lambang atom itu nanti ada ini, ada simbolnya, ada angkanya, ada nomornya, ada massa unsurnya dan lain-lain. Nah, nanti terus ini ada golongan, ada periode. Ini untuk apa? Lah ini untuk nanti reaksinya itu. Reaksi kimia itu harus tahu kalau dia golongannya nanti misalkan dia katakanlah logam gitu ya. Nanti ketemu apa yang bisa dia bereaksi, apa sama dengan logamnya atau sama senyawa lain. Nah, seperti itu. Dari golongan. Nanti golongan ini ada 1 sampai 8 lah lebih gampang. Jadi nanti ada golongan logam transisi, juga ada golongan logam utama. Kayak di fisika ada transisi seperti itu. Nah, nanti akan menjelaskan kepriodikan. Kepriodikan ini sifat, saudara. Jadi kecenderungan. Jadi kalau jari-jarinya semakin besar itu cenderung dia nanti membentuk solid atau padat seperti itu. Kalau jari-jarinya kecil atau unsurnya kecil, periodenya kecil, ya kan cenderung dia gas seperti itu. Nah, jadi ada kecenderungan. Dia kayak memetakan aja sih. Kalau nomor atom sendiri nanti ada hubungannya sama elektron, proton, neutron. Apa itu? Terus massa atom relatif, konfigurasi elektron. Semua ini kita coba telaah baik-baik. Nah, ini perkembangan dianggap yang paling tua ya, Antoine Lavoisier. Nah, dia dari Prancis. Mungkin bacanya bukan Lavoisier, bisa dicari sendiri ya. Gimana? Karena bahasa Prancis kan agak beda. Ini 1789. Jadi dia ngelompokkan jadi ini mungkin 4 utama lah. Karena mungkin waktu itu baru ini yang ditemukan. Jadi dia membaginya aja. Jadi mungkin di situ dia belum menemukan germanium, belum menemukan atom-atom litium seperti itu kan, masih 1789 ini kan abad ke-18 ya. Nah, jadi ini dibaca aja. Nggak perlu dihafal karena nanti akan bingung. Nah, lalu beranjak ke mulai abad 19 dia ada hukum triade Dobereiner. Nah, nanti dari mana ini? Ini bacalah juga di mana? Di Google ya. Jadi ini juga sama, waktu itu masih terbatas jumlah atomnya. Belum seperti tabel periodik yang modern kan banyak sekali lah. Waktu itu dia hanya mengelompokkan lah. Misalkan Li NaK ini memiliki sifat yang sama mungkin waktu itu. Dia misalkan reaktif terhadap apa, kan kita tidak tahu. Misalkan reaktif terhadap asam atau apalah. Dia kelompokkan lah. Dia menganggap bahwa ada triid. Ya, triid itu ya, jadi yang tengah ini adalah rata-rata dari yang pertama dan yang ketiga. Nah, jadi dia hanya mengurutkan. Jadi ini juga urutan aja. Jadi tidak perlu diapal, ini hanya tahu teman. Jadi ada perkembangan gitu. Jadi awalnya mungkin hanya ditemukan sekian atom, kemudian hanya dibagi sederhana. Misalkan ini dari yang gas, bahkan ini cahaya kalau dimasukkan semua. Di sini ada arsen, ada aluminium, mungkin hanya seperti itu. Dia dibedakan gas sama logam misalkan. Terus yang ini berkembang lagi. Nah, terus 1863 ada J.W. Newlands ya. Dia sudah mulai mentabelkan, mungkin cukup banyak. Ini ada 35 misalkan ya. Jadi ini lah, kadang-kadang teman-teman jadi bingung. Loh, kok ini kayak gini ya? Yang tabel periodik kok enggak gini, kok ke bawah dan lain-lain. Enggak apa-apa, enggak masalah, enggak usah bingung. Nah, ini kan hanya perkembangan. Jadi itu ini bisa dibaca lah. Ini. Nah, ini. Jadi dia dianggap nanti atom ke-8 itu pengulangan dari atom ke-1. Padahal pada perkembangannya nanti yang modern itu sampai 8 gitu. Kalau ini hanya 7 gitu. Jadi ini tidak akurat juga, dibaca aja. Lalu ada Lothar Meyer di akhir abad ke-19, 1870. Nah, dia memperhatikan sifat fisika dari volume atom. Jadi memang sangat berkaitan antara kimia dan fisika ini. Nah, dia membuat grafik nih, volumenya otomatis volume ya jari-jari tadi ya. Nah, dia ngelompokkan dari jari-jari ini atau volumenya ini untuk menjadi satu golongan. Nah, terus masuk ke abad
oh ini juga akhir abad 19. Ini Dmitri Ivanovich Mendeleev dari Rusia. Nah ini dianggap cikal bakal tabel periodik modern. Jadi ini bisa dibaca, tapi singkat cerita itu dia sudah bisa mentabelkan seperti ini. Dia sudah membagi menjadi 8 golongan. Nah, dia bisa memprediksi ini, atom-atom kosong ini, dia prediksi ini nanti pasti suatu hari akan diisi. Nah, gitu. Ini dia ngosongin, yang ini dikosongin semua. Jadi ini sudah mendekati lah. Nah, ini cikal bakal dari Mendeleev. Nah, ini bisa dibaca nanti ceritanya aja. Jadi kadang-kadang untuk cerita-cerita seperti ini di skip aja dulu, artinya hanya oke dibaca gitu. Nah, nanti kalau udah masuk bab 2 kan mudah memahami bab 1 ya. Oke, ini juga akhirnya muncullah tablik modernnya. Dia pakai sistem UPAC ya, International Union Pure and Applied Chemistry. Nah, biasanya Amerika, nanti bisa dicek ini lembaganya dari mana sih gitu. Nah, ini enggak kurang berwarna ya. Jadi nanti kelihatan kalau yang berwarna itu ini gas, mana logam, mana transisi lah. Inilah sekarang kita masuk ke sini. Jadi tadi hanya cerita. Ini ada golongan 1A, 2A, ini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, terus ini 3B sampai ini. Artinya 1B sampai 8B ya, seperti ini. Kenapa seperti ini ya? Ini memang sudah kesepakatan internasional. Lalu nanti ini antara 57 sampai 71 dan 89 sampai 103 ini ada lagi penyebutannya. Saya lupa namanya. Nah, tapi ini yang penting, yang pokok untuk belajar kimia SMA ini, level SMA ini, dipelajari aja ini yang 1A, yang A aja, 1A, 2A, 3A sampai 8A. Ya, kalaupun yang B itu butuh ya cuma paling CU, nikel, besi gitu aja. Kalau yang kecil-kecilin OS ya mungkin belum butuh ya. Nah, jadi nanti itu penggolongan ini berdasarkan valensinya. Apa itu valensi? Nanti kita bahas. Jadi ini ada hubungannya angka 1, 3, 4, 2. Jadi ini cenderung sifatnya sama atau reaktif. Dia bereaksi lah seperti itu. Jadi ini dianggap paling reaktif. Artinya ini agresif. Nah, ini dianggap dia ya pasangannya ini nanti itu akan ketemu. Jadi 1A itu akan bersama dengan 7A. 2A dengan 6A gitu, 3A dengan 5A gitu. Nah, kadang-kadang nanti dikombinasi, yang 4 ini bisa ke kanan ke kiri gitu. Lalu gimana 8A? 8A ini dianggap stabil, dia sudah di alam bentuknya itu sudah stabil, dia tidak bereaksi dengan yang lain. Nah, nanti akhirnya teman-teman bisa bayangkan ya, kenapa sih matahari itu energinya kayak tidak terhingga gitu loh. Ada terus sepanjang waktu, padahal dia panas ya. Ibarat kalau kita membakar kayu aja, nanti kalau kayunya habis mati kan, setelah jadi bara mati. Kenapa matahari terus gitu lah. Dia nanti ada namanya itu fisi. Nah, fisi itu pemecahan. Jadi di matahari itu terdiri dari helium. Helium ini nanti pecah menjadi hidrogen. Hidrogennya bereaksi lagi menjadi fusi, menjadi helium lagi. Nah, hanya terdiri dari dua itu matahari. Nah, tapi itu nanti akan mungkin kelas 2, teman-teman akan paham. Tapi artinya kan menarik sekali. Kita jadi tahu nih, kenapa matahari itu bisa panas, kenapa bensin itu bisa apa namanya digunakan sebagai bahan bakar, nanti apa artinya. Yang terpenting teman-teman tertarik dulu bahwa itu menarik. Kimia itu tidak susah tapi menarik gitu aja. Sama hal bisa ditemukan berhubungan dengan kimia. Nanti saya ulang nanti 8A ini stabil, dia cenderung tidak bereaksi dengan senyawa lain. Tapi yang 1A ini akan cenderung dia nempel ke 7A. Cenderung ya, jadi dia bisa juga nempel ke 4A juga bisa, ke 6A juga bisa gitu. Nah, nanti gimana itu nanti dibahas di bab 2. Oke, masuk ke ini. Nah, inilah. Di dalam ini misalkan kita cari contoh Mg. Mg ini magnesium. Magnesium itu apa? Magnesium itu biasanya salah satu senyawa yang dibutuhkan tubuh. Ya, misalkan kalau kita kekurangan darah itu minum obat penambah darah. Sebenarnya bukan darahnya ditambah kan, tidak bertambah. Tapi yang ditambah itu magnesiumnya atau zat merah darah. Karena magnesium itu nanti berikatan dengan hemoglobin untuk menangkap oksigen. Jadi orang itu kalau oksigennya kurang di dalam darah, dia lemes.
dia lemes. Sehingga itulah dia butuh. Jadi nanti magnesium itu berikatan dengan hemoglobin, hemoglobinnya ngikat oksigen. Nah, ketika tubuh itu kekurangan darah karena sakit atau lemes atau apa lah, itulah oksigennya kecil kan lah, bisa jadi karena magnesiumnya sedikit kurang, kayak kurang nutrisi lah gitulah, kurang vitamin gitu ya. Nah, magnesium itulah yang ditambahkan. Nah, ini contohnya. Nah, itu akhirnya kita itu bisa jelasin gitu. Oh, kenapa sih kok orang nggak minum obat penambah darah? Padahal darahnya nggak ditambah loh. Harusnya kan minum darah ya, nambah darah. Ternyata enggak, itu hanya istilah seperti itu ya. Lalu ada lithium. Lithium ini apa sih kok kita kalau beli baterai alkalin, balik baterai yang bisa cas kayak kita main Tamiya apa, ada lithium. Nah, inilah. Jadi lithium ini untuk baterai seperti itu dan lain-lain. Nah, disinilah menariknya kimia. Semua hal itu kita bisa menjelaskan gitu, dengan kimia. Nah, di dalam satu senyawa atau satu apa namanya atom, ini kita sebut atom ya. Nah, kalau senyawa itu terdiri dari satu atau lebih atom, tapi kalau satu aja biasanya atom namanya. Ya, jadi H2 itu sudah senyawa misalkan. Nah, tapi kalau He satu aja ya, atau ini misalkan Cu ya, ini ya atom ya, senyawa ya, unsur gitu. Nah, tapi kalau ini nanti gas itu biasanya lebih dari satu. Nah, ini di sini ada angka nih. Apa sih fungsinya angka? Lah, ini disebutkan. Ini nomor atom 12. Ini Mg ya, 12. Nah, nomor atom ini sebenarnya apa sih? Nanti dijelaskan di pembahasan selanjutnya. Nomor atom ini sebenarnya dia elektron. Jumlah elektron di dalam magnesium ini. Elektron itu apa? Nah, elektron itu istilahnya apa ya? Muatan negatif dari atom ini. Lalu ada massa atom relatif. Massa atom relatif itu apa sih? Dia massa atom relatif itu sebenarnya jumlah dari intinya di atomnya. Jadi dia nanti proton sama neutron. Apa itu nanti next setelah ini kita bahas. Apa itu proton, neutron, elektron. Lalu bilangan oksidasi itu apa? Lah dia akan kecenderungan membentuk muatan positif atau negatif. Karena dia ini 2A ya, ini ya. Jadi yang ini 1A, 2A, 3A ini cenderung dia positif. Jadi dia itu nanti ionnya plus 1, yang 2A itu plus 2, yang 3A plus 3. Sedangkan kalau yang 7A ini cenderung negatif. Jadi nanti 7A ini kan cenderung untuk jadi 8 kan kurang 1, jadi minus 1. Yang 6A nanti minus 2. Jadi oksidasi atau bilangan oksidasi ini kecenderungan dia memiliki muatan untuk positif atau negatif. Lah 2 ini jumlahnya, artinya nanti jadi Mg2+ gitu loh. Jadi di dalam tubuh itu bisa aja ionnya Mg2+. Lalu lambang Mg ini ya, lambang Li, Be, H, Na, Mg, K, Ca, Sc ini sudah kesepakatan internasional ya. Nah, terus nama magnesium ini juga sudah disepakati. Jadi dari mana ini ya? Dia ditemukan ya, dia ditemukan di alam, terus dia dikasih nama gitu. Kalau tertarik ya bisa di Google ya. Ini sumbernya ini. Nah, oke, itu sederhananya lah. Ini golongan. Apa itu golongan? Lah inilah golongan. Golongannya tadi sudah kita sebut 1A, 2A, 3A sampai 8A. Lalu ada transisi kan dari 1B, 2B atau biasanya memang bacanya 3B, 4B, 8B, 1B, 2B. Kalau Amerika. Nah, IUPAC itu biasanya pakai angka, nggak Romawi. Kalau ini Romawi. Nah, tapi biasanya untuk level SMA kita pakai yang Amerika. Ini hanya untuk tahu bahwa IUPAC itu jangan bingung. Jadi artinya kalau 2A setara dengan 2, 3A ini setara dengan nomor 13 gitu aja. Ya, jadi untuk level SMA kita pakai Romawi. Nah, ini namanya. Jadi kalau 1A itu disebut alkali. Nah, ini 1A ini disebut alkali. Alkali itu mana? Ya ini, mulai H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr ini sebagai golongan alkali. Lalu ya 2A itu disebut alkali tanah. Mulai Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra lah. Kenapa disebut alkali tanah? Biasanya ini ditemukan di kandungan tanah, maka disebut alkali tanah. Jadi Mg ini magnesium, kalsium ini banyak di alam atau di tanah gitu loh. Kalau yang ini alkali dia alam tapi mungkin bukan tanah gitu.
Nah, walaupun juga ditemukan di tanah, ada yang ditemukan di tanah ya. Kenapa? Terus ada boron aluminium nomor 3, nomor 4 itu disebut golongan karbon. Nah, terus nomor 5 nitrogen fosfor, 6 ini oksigen belerang, halogen, gas mulia. Jadi yang 7 ini disebut golongan halogen. Kalau ini gas mulia. Kalau yang ini kan tadi ya disebutkan gampang. Ini golongan boron aluminium, ini disebut golongan karbon, ini disebut golongan nitrogen fosfat, ini oksigen belerang, ini sebagai halogen. Halogen itu kenapa halogen? Dia itu sangat reaktif, makanya disebut halogen gitu. Kalau kita lihat film-film hulu itu kan reaktif. Nah, kalau yang 8A ini disebut gas mulia. Kenapa ya? Tadi dia sudah stabil. Dia bentuknya di alam sudah seperti ini. Nah, dia ibaratnya enggak gampang dipengaruhi gitu. Jadi nanti di alkali ini itu reaktif, terus ke sini naik, ini kurang reaktif, ini agak reaktif, ini kurang reaktif, ini enggak reaktif, terus ini agak reaktif, ini agak reaktif, ini juga agak reaktif, ini reaktif lagi terus stabil. Nah itu sih, ini golongan. Nah, lalu periode itu apa sih? Nah periode itu sederhana, kalau ini disebut periode 1, periode 2 lah. Periode itu yang ini. Jadi kalau tadi golongan itu kan dari atas ke bawah atau vertikal ya. Nah ini golongan 3B, 4B lah. Kalau periode itu dari kiri ke kanan. Ini. Nah, jadi yang periode 1 ini cuma 2. Nah, periode 2 ini ada berapa dihitung sendiri. Periode 3 ini. Periode 4, periode 5. Kenapa sih kok ada periode, ada apa namanya? Golongan. Nah, itu untuk mana apa ya? Jadi ada nanti sifat jari-jarinya. Jadi ini dari sini ya ke kanan itu membesar. Terus dari atas ke bawah itu juga membesar. Jadi nanti kayak gini dia. Jadi ini ke sini itu jari-jarinya makin gede. Jadi antara LI dengan BE ini gede lagi, dengan B gede lagi. Nah ini H ini ke sini juga jari-jarinya semakin gede. Atau nanti kalau dalam bentuk grafik kan seperti ini. Nah ini paling gede. Nah ini kecenderungan namanya. Jadi semua itu kecenderungan ya. Jadi kan pendekatan. Jadi ada teman-teman punya sekian data kan untuk ditabelkan akan dicari kecenderungannya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kalau ke kanan di dalam ini satu periode itu jari-jarinya membesar. Nah, kalau ke bawah dalam satu golongan itu jari-jarinya membesar juga. Jadi yang pojok ini paling kecil. Ya sama seperti ini angkanya ini. Jadi angkanya kan 19, 30. Otomatis karena ini angka ininya, ini kan tadi dijelasin massa atom reaktif kan massa intinya ya. Nah, berarti kan makin gede. Nah, nomornya juga kan makin gede. Artinya kan elektronnya makin gede, maka jari-jarinya pun makin gede. Nah, itu. Lalu ada simbol yang seperti ini juga. Kadang-kadang disimbolkan selain seperti ini, dia disimbolkan seperti ini. Nah, Z ini misalkan tadi Mg. Nah, Z ini nomor atom. Nomor atomnya berapa tadi? 12. Lalu nomor masanya berapa? 24. Nah, kadang-kadang di sini dia digenapkan. Kayak Li. Li itu kan 3 dan 7 ya. 3 kan nanti nomor atom. 7-nya nomor massa. Nah, kita lihat Li ya. Nah, ini yang 3 tadi kan nomor atom ya. Nah, itu kan 6,939. Nah, ini dibulatkan aja untuk memudahkan gitu. Nah, nanti sekali lagi ada yang ditulis seperti ini. Jadi ditulis sederhana lah istilahnya seperti itu. Nah, nanti apa maknanya gitu ya. Ini 2P, 2N, 2E lah. Ini namanya 1 proton. Nah, ini namanya 0 neutron. Nah, elektron lah. Elektron itu sekali lagi adalah muatan negatif. Dia itu berada di luar. Jadi kalau teman-teman tahu bola sepak, itu kan ada kulit ya. Nah, kulitnya itulah elektron. Nah, di tengahnya itu dia inti. Lah, inti itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, untuk neutron itu netral, untuk proton itu positif. Nah, dia di tengah seperti ini.
Nah, senyawa itu dalam bentuk stabilnya biasanya jumlah proton dan neutronnya, jumlah proton dan elektronnya sama. Jadi karena ini punya ini nomor atomnya kan 1, berarti jumlah elektronnya 1. Dia cenderung punya proton ya 1. Nah, jadi menghafalnya proton P positif, elektron E negatif. Nah, seperti itu. Kalau neutron netral, lah seperti itu cara menghafalnya ya. Nah, terus ini He ini apa? Helium. Helium ini punya nomor atom 2, nomor massa 4. Ya, berarti 2 ini apa? Jumlah elektron. Nah, kadang teman-teman jadi bingung karena katanya nomor 2 ini nomor nomor atom tadi kan elektron. Nah, ini kadang nulis seperti ini jadi bingung. Jadi harusnya ini 2 elektron sebagai nomor atom. Nah, ini kan 2 elektron. Lalu kan dia 4 masanya lah. Protonnya itu sama dengan elektron. Jadi sekali lagi ini kan 2. Berarti 2 elektron. Lalu ini kan 4. 4 kan massa. Massa itu tadi terdiri dari proton plus neutron. Ya. Nah, protonnya itu sama dengan elektron. Elektronnya berapa? 2. Berarti protonnya 2. Nah, karena ini intinya itu 4. Nah, berarti N-nya kan sama dengan 4 dikurangi P kan? Atau dikurangi 2 kan? Sama dengan 2. Lah, inilah. Inilah, seperti itu. Ya. Nah, sama kayak ini. Ini 3. 3 itu kan nomor atom. Nah, sekali lagi dicek lah. Nomor atom kan. Nah, nomor atom itu sama dengan elektron. Nah, 3 kan. Karena elektron yang 3, maka P-nya berapa? 3 juga. Nah, karena ini 7, sisanya kan 4. Nah, berarti 4-nya sebagai neutron. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Lalu kenapa? Ini kan lingkarannya 1, ini 1, ini kok 2. Nah, jadi ada aturannya. Di kulit pertama itu cuma 2 jumlah elektronnya. Kalau lebih, dia dirasa di kulit kedua. Jadi kalau teman-teman pernah mengupas bawang merah ya, itu kan kulitnya banyak ya. Nah, kulit yang paling dalam itu maksimal cuma 2 elektronnya. Lebih dari itu dia di luar. Nah, nanti yang kedua ini maksimal cuma 8. Nah, terus ada kulit ketiga. Kulit ketiga itu maksimal 18. Nah, nanti ada. Nah, ini di skip aja ini. Kadang-kadang bingung lah, inilah penjelasannya. Nomor atom itu jumlah proton atau jumlah elektron. Nah, ini ya penjelasannya ya. Oke, karena tadi kita isotop, isoton, isobar ini hanya menjelaskan. Isotop itu apa? Protonnya sama. Jadi protonnya sama. Misalkan ini jumlah di alam itu kadang dia satu senyawa itu punya ini. Nah, kadang dia punya 3 jenis bentuk. Bahkan dia punya massa beda lah. Ini di skip aja kalau bingung. Tapi poinnya nanti isotop itu protonnya sama. P ini loh. Top proton sama atau ton neutronnya sama. Isobar bar. Nah, nanti apa itulah. Nanti dibaca aja. Tapi ini di skip aja. Ini nanti akan bikin bingung. Massa atom relatif juga. Ini nanti hanya perhitungan, bisa dibaca sendiri. Ini nanti kalau di alam seperti apa lah. Ini ada perhitungan yang bisa dibaca. Nah, kita akan bahas itu belakangan. Nah, inilah nanti peraturannya. Jadi kalau paling dalam itu 2. Kulit kedua itu maksimal 8. Ketiga ini maksimal 18. Ini nanti 32. Nah, ini. Nah, itu nanti yang kita bahas. Oke, boleh lagi. Ini ya cara jadi tadi Z jelas jumlah elektronnya atau sama dengan jumlah proton. Sedangkan nomor massa ini proton plus elektron. Jadi diingat-ingat kalau massa itu pusat. Kalau atom itu kulit gitu. Nah, jadi makanya saya tadi bilang elektron karena atom itu kulit. Kalau massa itu pusat ya.
Nah, ini cara menghitungnya. Oke, masuk ke sini. Nah, ini loh, kadang-kadang C itu di alam ada yang dia nomornya 6, ada yang 7. Walaupun 7 ini sedikit, yang melimpah itu 6. Yang paling banyak itu 6. Nah, tapi kan, oh maaf. Oh, maaf. Ini contoh, ini karbon dan nitrogen. Nah, ini kan ini memiliki nomor massa yang sama. Nah, makanya nomor massa sama ini disebut isobar. Ini C dan O. Memiliki neutron sama kan? Kan ini elektronnya, protonnya 6. Maka ini neutronnya berapa? 8. Ini elektronnya 6, maka ini neutronnya berapa? Kalau yang C ini kan N-nya 8. Ya, karena E-nya 6. Maka P-nya 6. Maka N-nya 8. Ini sama yang O ini. O itu E-nya 8. P-nya 8. Maka N-nya sama dengan 8. Nah, ini kan sama 8. Nah, ini disebut isoton. Nah, N, neutron. Ngafalnya gitu. Kalau isobar, itu atom relatif dari kata atom relatif. Nah, nomor massanya sama. Ya, kalau yang ini isotop, protonnya sama kayak ini. Nah, ini. Protonnya kan sama. Oke ya. Nah, massa atom relatif itu apa? Massa atom relatif itu dihitung massa itu terhadap senyawa C. Jadi senyawa C, karbon itu sebagai senyawa standar terhadap senyawa lain. Jadi kalau kemarin kita kan punya penggaris. Penggaris itu 1 meter itu apa sih standarnya yang kita bahas di fisika itu kan bahwa itu sama dengan 1/300.000 kilometer kecepatan cahaya ya. Maka ini kalau atom itu beratnya itu apa standarnya? Dia berdasarkan atom C. Nah, inilah. Ini sebagai standar perhitungan awal. Nah, sehingga massa atom relatif itu ya terhadap C gitu. Nah, ini cara menghitungnya nanti jika kita kayak gini kita punya Fe 55,874 berapa AR-nya? AR itu dari atom relatif ya. Nah, maka ini sama dengan 56. Sebenarnya AR ini itu yang mana? AR itu ya sama dengan massa atom. Nah, kita cek Fe-nya kan tadi 55,874. Kita cek di tabelnya. Mana di tabelnya? Nah, mana Fe? Ini ya. Nah, kan? Makanya tadi saya skip gitu loh. Karena AR itu sebenarnya nggak usah dihitung. Nanti bisa dilihat dari sini. Kayak BE kita langsung lihat tabel. Nah, dan nggak bingung. Jadi B itu berapa? AR-nya ini udah ini angkanya ini. Dibulatkan aja. Ini kan sama dengan 11 gitu aja. Lalu C, AR-nya berapa ini? Dibulatkan 12. N itu berapa? 14 gitu aja. Makanya saya tadi tidak terlalu membahas karena bisa dilihat di tabel. Nanti malah bingung terlalu banyak yang dihafal. Ya, jadi AR itu bisa dilihat dari nomor massanya. Nah, ini sudah dilihat. Kalau F itu ya nanti 19, O itu 16, S itu 32 gitu ya, dibulatkan. Oke, mudah-mudahan tidak bingung. Makanya saya skip sebagian karena akan membingungkan terlalu banyak yang dihafal. Mana tadi? Balik lagi. Oke ya, itu jadi AR itu. Ini hanya dibandingkan aja terhadap ini ya otomatis kan karena ini 1/12 massa atom C itu berapa ya? C-nya kan 12 ya sudah 1 kan sebenarnya. Jadi AR itu bisa lihat tabel ya sekali lagi. Nah, lalu ini kalau ada massa di alam itu kan kadang 2 jenis Cl-nya itu. Ini maksudnya kadang-kadang dia itu dalam bentuk misalkan ya, dalam bentuk lumpur, satunya berbentuk padat. Nah, itu Cl-nya bisa beda massa atom relatifnya. Makanya ini kadang ini dia 75% berbentuk isotop, 25% berbentuk ini
Nah, jadi yang satu itu 70% itu uh, atom relatifnya 35, yang satunya 37. Nah, nanti berapa sih rata-rata? Ya sudah, tinggal kalikan seperti ini rumusnya. Udah, enggak usah bingung. Nah, ini dibaca aja. Lalu ada MR. Tadi kan ada AR, atom relatif. MR itu massa relatif lah. Kalau MR itu berarti senyawa, ya. Kalau AR itu unsur atau atom, atau satu aja. Sedangkan MR itu lebih dari satu. Nah, ini dikasih contoh. Ini karbon dioksida. Kan terdiri dari C-nya berapa? 1. O-nya 2 kan? Nah, AR dari C berapa? 12. Tadi ya dilihat tabelnya ya. O-nya berapa? 16. Ya sudah, MR-nya dijumlah. Gitu aja. Nah, berat molekulnya sama. Nah, ini disebut MR atau molekul relatif. Nah, ini loh. Massa relatif dari sini. Nah, kalau H2O dikasih contoh lagi, H2O hanya berapa? 2. O-nya berapa? 1. AR-nya H berapa? 1. O-nya berapa? 16. Nah, nanti dilihatnya di sini. Nah, ini. Kan ini. H itu 1. O-nya 16. Ini yang lain-lain. Nah, sama. Ya, jadi kadang nggak usah dihafal. Dilihat tabelnya aja, nggak masalah. Untuk awal-awal nanti sering dibaca, sering dibuka itu akan hafal. Ini contoh garam dapur. Nah, ini dikasih contoh. Asam sulfat. Glukosa. Ya, ini glukosa itu gula. Garam dapur ini ya garam biasa. Asam sulfat ini asam. Nah, ini berbahaya, asam berbahaya. Nah, ini contohnya. Nah, ini cara menghitung berat molekul. Nah, sementara itu dulu. Nanti setelah ini kan perkembangan teori atom. Ini sama lah kayak tadi perkembangan. Dia itu kan atom itu kan pertama nggak tahu, orang-orang itu masih nggak tahu bentuknya. Apa dia pejal itu bulat penuh kayak apa? Tolak peluru itu loh, atau dia kayak donat atau kayak apalah. Ini berkembang lah. Ada atom Dalton, Thomson, Rutherford. Nah, ini Bohr lah, sampai atom modern. Nah, ini dibaca aja. Nggak usah dihafal. Nanti yang paling penting itu teori atom modern. Nah, ini 1927. Nah, ini juga menyempurnakan dari Rutherford dan Bohr. Nah, jadi ini tuh muridnya. Jadi Thomson ini Thomson ini belajar dari Dalton. Nah, Thomson ini punya murid Rutherford ini. Nah, terus dikembangkan lagi oleh Bohr. Gitu. Nah, inilah nanti setelah ini baru membahas struktur atom. Nah, mudah-mudahan yang tadi bisa dipahami dengan baik.